Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta yang akan memberikan firman-Nya kepada kita pada sore hari ini berharap anak-anak kita SMP 22 beserta orang tua. Yang kedua kepada seluruh majelis anggota ini beserta jemaatnya yang telah memberikan tempat kami untuk bernatal bersama-sama orang tua murid. Yang kedua kepada guru-guru kami, guru-guru SMP 22, kami berterima kasih atas dukungannya serta partisipasinya yang telah memberikan pengarahan serta latihan kepada anak-anak kami semuanya, juga kepada guru kami yang telah memberikan latihan guru kepada anak kami. Yang ketiga kepada orang tua murid SMP 22 serta para donatur yang telah memberikan donasinya beserta dukungannya kepada kami semua sebagai panitia, percayakan kepada kami panitia Natal pada tahun ini. Tanpa dukungan dari orang tua semua kami tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kita yang percaya Tuhan memberikan dan kepada kami kepada panitia serta orang tua murid untuk mendukung kami semua di sini. Terlebih lagi kepada anak-anak sekalian, murid SMP 22, kami terima kasih kepada kalian semua yang telah mau bersusah payah untuk berlatih masyarakat Natal yang penuh semangat. Kami sangat bangga kepada anak-anak sekalian. Juga kepada lupakan terima kasih kepada kepala sekolah Bapak Muslimin yang telah memberikan tempat bagi kami, ruangan, juga fasilitas sekolah untuk anak-anak kami untuk berlatih. Semua fasilitas sekolah yang diberikan kepada kami, terima kasih kepada pihak sekolah dan kepala sekolah hingga guru serta karyawan-karyawannya. Tak lupa kami terima kasih kepada rekan-rekan kami semua panitia yang telah bekerja jerih payah meluangkan waktu pikirannya serta tenaganya untuk melaksanakan acara kita pada hari ini.
Sekali lagi terima kasih kepada rekan kami semua, panitia semuanya. Ya, kepada Bapak Ibu sekalian, kami bersama panitia mohon maaf apabila ada kekurangan di antara kami sebagai panitia, baik dengan perkataan, tingkah laku maupun perbuatan kami. Kami mohon maaf dan besar-besarnya kepada seluruh orang tua murid dan juga guru-guru kami semuanya apabila ada kekurangan kami dalam melaksanakan Natal kita pada hari ini. Atas panitia, kami ucapkan selamat datang seluruhnya orang tua murid, guru-guru serta jemaat atau kami serta majelis yang datang pada itu merayakan ibadah Natal dan perayaan Natal pada hari ini. Terima kasih. Shalom. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur atas segala berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Secara khusus untuk hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk merayakan hari istimewa, hari kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat penebus hidup kami. SMP Negeri 222 Jakarta, orang tua dan siswa dan setiap kami yang hadir di sini bersuka cita karena ini kesempatan yang indah bagi kami. Oleh karena itu kami menyerahkan seluruh rangkaian acara ini dari awal hingga akhir, MC yang bawa liturgi membacakan ayat-ayat firman Tuhan, yang kor, dance, pemain musik, setiap kami yang ambil bagian di dalam perayaan ini. Tuhan berkati, Tuhan tolong kami supaya semata-mata yang kami berbuat ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Panitia yang sudah memberikan hati pikiran mereka, waktu mereka untuk terselenggaranya acara ini, kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Oleh karena itu Bapak, kami serahkan ibadah perayaan Natal siswa-siswi orang tua SMP Negeri 222 di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kalian, kita akan masuk ke dalam sesi ibadah. Mari semua dengan sejenak kita mau angkat pujian Roh yang
dan mengingat karya penciptaan Allah yang Maha Agung. Tuhan menciptakan segalanya dengan firman-Nya. Demikian firman Tuhan. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum terbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah layang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah menciptakan manusia diciptakan Allah menurut gambar sendiri, diberi tanggung jawab untuk memelihara bumi dan segala isinya. Jadi 1 ayat 26 sampai 8. Berfirmanlah Allah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan ternak di atas seluruh bumi, dan atas bintang mata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, berani tujuan dan bertambahnya berilah bumi dan taklumi itu, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas binatang yang merayap di bumi. Manusia diciptakan sempurna dan dalam dosa. Adam dan Hawa mengatakan Allah, dan dosa memisahkan manusia dari Allah. Kejadian 3 ayat 14 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan Allah pada hari itu. Karena engkau telah berbuat demikian, maka turunlah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang buta. Dengan tubuhmu engkau akan berjalan, dan demikian Allah yang akan memakan semuanya. Aku akan mengadakan pengusahaan antara engkau dan keturunan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan merupakan kepalamu, dan keturunanmu akan merupakan tingginya. Lalu itu Allah menyelamatkan umatnya dari ayat 2. Bergerak menjadi lambang keselamatan dari dosa dan kehancuran. Kejadian 6 ayat 17 sampai 18. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air di bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di bawah langit, segala yang ada di bumi yang mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mendatangkan perjanjianku, dan engkau memasuki tanah itu bersama anak-anakmu dan istrimu dan anak-anak dan istri anak-anakmu. Tuhan kita Abraham menjadi bapak bagi bangsa, lalu keturunannya semua bangsa akan diberkati. Kejadian 12 ayat 1 sampai 5. Berfirmanlah Tuhan berkata, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah penghuni ke negeri keturunan Abraham. Aku membuat engkau menjadi bangsa besar dan aku mengatur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan untuk orang-orang yang memberkati engkau, dan olehmu semua kaum yang berkat. Tuhan berjanji kepada Sudah pengenalan dan takut akan Tuhan. Kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Dia tidak akan menghakimi dengan sekelas pandang saja, atau menjatuhkan hukuman menurut kata orang. Tuhan memilih Bethlehem, kota kecil yang tidak terkenal, untuk menjadi tempat lahirnya raja yang sudah ditentukan. Demikianlah firman Tuhan. Mika 5 ayat 2 sampai 4. Sebab itu ia membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan menggembalakan mereka dalam kepadamuan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, karena sebab Tuhan sekarang sudah menjadi besar sampai ke ujung bumi. Maria, seorang perempuan dari Nazaret, terima kabar yang luar biasa dari malaikat bahwa ia akan mengandung dan melahirkan juru selamat. Demikianlah firman Tuhan, Lukas 1 ayat 30 sampai 33. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, dia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan melahirkan anak laki-laki, angkatnya engkau namanya Yesus. Ia akan menjadi besar dan ia akan menjadi anak tinggi. Yusuf yang hendak meninggalkan pada Sarah dia mendengar suara malaikat Tuhan dan menaati perintahnya untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah firman Tuhan. Matius 1 ayat 10 sampai 23. Ketika Yusuf mempertimbangkan hal itu, malaikat Tuhan pun datang ke dalam mimpinya dan berkata, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena kandungan yang ada di dalam perut Maria adalah Roh Kudus, dan dia akan lahir ke dalam dunia
sebagai seorang pria dan kau harus menamai Yesus. Sampainya Yusuf dan Maria di Bethlehem, tiba waktunya bagi Maria untuk melahirkan. Dan di sana lahirlah Yesus yang juru selamat. Demikianlah firman Tuhan, Lukas 2:6-7. Ketika mereka tiba waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkus dengan kain lapis dan dibaringkanlah dia palungan, karena tidak tempat bagi mereka di bawah penginapan. Para gembala-gembala yang sering menjaga domba-domba di padang telah menerima kabar baik tentang kelahiran Yesus dari para malaikat. Demikianlah firman Tuhan. Lukas 2:8-11. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku telah memberitakan kepadamu keselamatan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Demikianlah pemberitaan liturgi hari ini. Haleluya. Kita telah mendengar liturgi, kembali kita ingin memuji Dia kembali. Mari semua kita bangkit berdiri. Thank
Kita akan masuk ke prosesi malam Natal. The stars
kehadiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat Natal. Selamat Natal. Puji Tuhan, kembali di tahun 2024 kita sebagai anak-anak Tuhan boleh merayakan Natal, boleh merayakan lahirnya Kristus Yesus yang telah menjadi manusia demi kita. Firman Tuhan yang telah ditentukan kepada kita oleh panitia Natal SMP Negeri 222 ditentukan dari kitab Efesus 2 ayat 13. Efesus 2 ayat 13, beginilah firman Tuhan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Demikianlah pembacaan firman untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, baik, saya akan menyapa kita lebih dekat. Kalau saya di situ terus terlalu jauh, sehingga mungkin adik-adik anak-anak kami ini memegang handphone. Ada nggak yang memegang handphone atau sudah dikumpulkan? Oh, sudah dikumpulkan. Puji Tuhan. Baik, tema Natal kita pada sore hari ini yang jauh menjadi dekat. Sama-sama 1, 2, 3. Yang jauh menjadi dekat. Yang jauh menjadi dekat. Itu tema firman Tuhan melalui perayaan Natal pada sore hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dosa itu adalah sesuatu yang menjauhkan kita dari Kristus. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, sejak kapan ya? Sejak kapan manusia jatuh ke dalam dosa? Sejak Adam dan Hawa. Maka kita ini sebenarnya adalah keturunan dari Adam dan ya, sejak dari awal manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Dan kalian pun, saya pun, kamu pun orang-orang yang berdosa. Merasa enggak? Merasa? Emang kamu punya dosa apa? Jangan malu-malu. Semua kalian SMP 220 yang ada di sini, kurang lebih 110 katanya, satu persatu kalian bertanya juga ya. Gak usah malah merasa mana. Coba dosamu apa? Bohong kepada orang tua. Bapak. Ada bapak di sini? Bapak. Dari dulu kan? Baiklah. Membantah. Rambutmu keren loh. Iya. Bagus rambutmu. Kamu bangga punya seperti itu rambut? Bangga, jangan malu karena apa? Itu pun berkat Tuhan. Ya, kamu unik, kamu ciptaan Tuhan. Kamu pernah dibully karena rambut ini? Gak pernah, puji Tuhan. Oke. Ya, ini agak melamun. Jangan agak bersembunyi. Ada dosa? Serius dia maaf, maaf ya Pak. Tapi Bapak juga punya dosa. Punya dosa apa Pak? Guru agama aja membantah orang tua. Ya ada dosa masing-masing kita. Ya yang pegang-pegang dasi, contohnya Bapak jadi pengusaha kalau. Apaan dari tadi kemana aja? Banyak. Aja dulu, nggak usah banyak, satu aja. Satu dari banyak itu apa? Berbohong, bantah orang tua. Berbohong ada sih orang tuamu? Coba mana? Oh, boleh kamu ke sana?
uang atau karena sedang kiris atau kuris jadi tidak mencuri lagi? Kuris. Nah, pernah apa? Pernah mencuri orang tua? Orang tua siapa yang mencuri? Orang tua siapa? Mencuri orang tua. Iya, mencuri dulu orang tua. Jadi ada di sini orang tua. Mana? Iya, ingat ibu, uang yang dicuri sudah diakui. Jadi bukan tuyul yang mengambil, tapi ada yang sendiri dan sudah diakui apa-apa. Baik, ada lagi kira-kira? Hah? Queen. Ya, dia cuma tangan gini, coba. Mencuri dompet teman. Temanmu itu ada di sini. Temanmu itu ada di sini. Ayo kayak mencuri. Ya nggak apa-apa. Memang harus jujur. Berarti kamu apa ya? Siapa? Mama. Hukum Taurat keberapa kak? Jangan mencuri. Coba. Keberapa? Terakhir? Ke? Ya ampun, kok kalian kalau menawar ya? Ini bukan pasar, ini gereja. Coba tanya kepada orang tua kalian, jangan mencuri. Hukum Taurat keberapa? Coba tanya, 1, 2, 3. Gak boleh naik lagi tuh. Gak boleh naik, jadi 8. Hukum Taurat ke-8. Janganlah kamu mencuri. Janganlah kamu mencuri. Hormatilah. Gak usah kalian berantem gara-gara itu. Udah pasti ke-8 hukum Tauratnya. Gak usah jadi berantem gara-gara itu. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Hukum Taurat. Hukum Taurat ke-5. Dosa sekali lagi adalah sesuatu yang memisahkan kita dari Allah. Sejak manusia jatuh dalam dosa, sejak saat itulah manusia jauh dari hadapan Allah. Ibarat jauh ada tembok, ada pemisah yang membuat kita tidak lagi dekat dengan Allah kita. Dosa itu menjauhkan kita dari Allah. Mengapa? Mengapa dosa itu menjauhkan kita dari Allah? Sebab Allah itu adalah Allah yang kudus. Ada nggak sisi yang kudus? Ada yang bernama kudus. Merasa nggak ada pun orang tua yang mampu memberi nama anaknya kudus. Ada di sini Nabadia bernama, bahasa Bataknya kudus. Badia, ada si Badia di sini? Kurasa kayak gila kalian keras. Guru kalian ngajar, kalian berdua asik. Hello. Aduh. Emang ya anak-anak remaja begini lucu-lucunya memang. Sedang lucu-lucunya memang. Tapi lucu dan menggemaskan kadang-kadang. Ya kan? Saat orang tuanya berbicara, pikirmu itu sudah sangat membuat telingamu pusing. Siapa di sini yang tadi suka perempuan? Halo, kalian nanti kita berdiskusi. Emang dari sini mau kemana kalian rupanya? Dari pesta Natal ini mau warisan lagi? Oke. Membawa dosa. Jika ada dosa, bilang orang tua sakit banget itu. Apalagi anak-anak di sini anak zaman kalian menyebut diri kalian adalah zaman now. Punya handphone semua? Punya handphone semua? Punya. Paket datanya itu siapa yang isi? Orang tua, saya mau katakan kepada kalian, ketika papa mamamu menelpon, ber-WA, balas dong. Ini orang tua melihat online gitu ya, mau dicek status anaknya online, tapi nggak dibalas-balas, di telepon nggak diangkat. Ada nggak itu? Ada nggak itu?
pulsa orang tua yang belikan, paket orang tua yang belikan, kenapa kalau tetap ada susah? Namanya suara ibu banget itu. Suara ibu ini sudah mewakili ibu yang ada di gereja ini. Sakit tahu, online tapi gak dibalas, di telepon gak diangkat. Kami para orang tua, mama, papamu itu hanya ingin tahu kamu di mana, pulang jam berapa itu doang. Kau boleh pulang jam berapa malam asal kamu masih aman. Kau boleh pergi asal kasih tahu kepada orang tuamu. Ini anak-anak sekarang semuanya privasi, gak boleh. Privasi, itu karena sekarang belum pantas untuk privasi. Hormati orang tua. Jika kau ditegur, bukan berarti orang tua sedikit-sedikit marah. Kalian pasti marah sekali. Ingat, itu orang yang besar. Memang tidak enak itu ditegur, tidak enak dinasihati. Kita ingin bebas, tapi ingat kebebasan itulah yang menjauhkanmu dari Allah. Sebab kebebasan itu melahirkan dosa, pemberontakan di hadapan Allah, dan dosa itu yang memisahkan kita daripada Allah. Tetapi kita yang jauh dari Allah tidak diinginkannya jauh untuk selama-lamanya. Itu sebabnya Allah memberikan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16, coba siapa yang bisa sebut? Yohanes 3 ayat 16, siapa yang bisa sebut? Yohanes 3 ayat 16, bukan orang tua maaf yang mana? Ini masih siswanya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar, siapa yang bisa? Karena begitu besar kasih Allah kepada ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sama-sama 1, 2, 3 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah yang kita rayakan pada sore hari ini, yaitu Natal. Ketika Allah memberikan putra tunggalnya, yaitu Yesus Kristus, menjadi manusia, lahir di kandang domba. Lahir di kandang domba itu sebuah pilihan, sebuah bentuk kesederhanaan. Tetapi Allah dalam Yesus Kristus mau memenuhi kita, supaya Dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh manusia yang berdosa. Saya bertanya, ada nggak di sini yang lahir di kandang domba? Ada nggak yang lahir di kandang domba di sebelah sana? Tidak ada. Gak ada siapapun semiskin-miskinnya kita, semenderita-menderitanya orang tua di dunia ini. Tidak ada yang lahir di kandang domba. Tetapi Kristus, anak Allah itu yang maha mulia yang kita nyanyikan tadi, yang maha besar, maha pencipta, maha segala-galanya, memilih lahir di kandang domba demi kita. Maka cinta itu, kasih itu adalah berkorban. Kasih itu adalah berkorban. Nah, kalau kau mengasihi orang tuamu, berkorban. Apa yang bisa kalian korbankan sebagai bentuk kasih kalian kepada orang tua? Kurang-kurangi memiliki. Sehingga orang tuamu tidak bertanduk pagi, siang, dan malam, tidak menjerit-jerit, memanggil kalian itu kayak memanggil siapa? Hah? Kalian yang bilang ya, ada yang bilang kebun binatang itu, coba memanggil kalian bukan anak kecil lagi kan? Dibilang anak kecil sakit hati, tapi kalau sudah dewasa harus ngerti. Sekali 2 kali yang diucapkan harus ngerti. Tapi anak kecil, namanya anak kecil, gak tahu banget apa itu bahaya. Nah, kalian juga gak mau disebut anak kecil. Maka sekali lagi ingatkan kepada kita, merayakan Natal berarti berkorban. Seperti Kristus yang berkorban untuk kita, berkorbanlah, tunjukkanlah kasihmu kepada orang tua. Betul begitu?
Dari tadi kalian bertiga ngapain? Main-main kertas. Fokus kan? Oke lah, baiklah. Kalau beribadah, kalau belajar, pakailah dengan baik. Kami yakin dan percaya kalian orang-orang muda, orang-orang yang takutlah akan Tuhan. Miris mendengarkan berita-berita belakangan ini, dan kami berharap anak-anak kami SMP Negeri 222 ini adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Silakan pakai teknologi itu, pergunakan, tapi engkau harus lebih smart daripada smartphone itu. Kau harus lebih berkuasa daripada handphone, jangan sebaliknya. Bukan handphone yang berkuasa atas dirimu. Boleh? Boleh? Siapa yang berkuasa? Handphonemu atau dirimu? Kendalikanlah. Jangan dikendalikan oleh ini kelas berapa bapak-bapak ini? Ya, pantas kalau sudah ya, begitulah. Mau dikendalikan handphone atau mengendalikan hand? Ya. Kau harus boleh katakan saatnya belajar. Sudah berani nggak sih? Udah berani belum bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anaknya? Ini saatnya belajar, handphone ditutup dulu. Sudah ada yang begitu putra-putrinya? Sudah ada pasti. Sudah ada. Sudah. Kalau belum ada, belajarlah. Jangan sampai teknologi itu yang mengendalikan kita. Tuhan itu memberi teknologi untuk kita pakai. Untuk kita pakai. Untuk kita nikmati. Untuk kita pakai memuliakan Tuhan. Sungguh luar biasa anak-anak sekarang ya. Dulu kalau saya didekati pendeta, Bu, nggak berani berkaca-kaca begini. Luar biasa anak zaman now. Mana Pak? Mana mamamu? Hello, mana mamamu? Dia kamu tidak pegang handphone memang, tapi kaca. Emang penting banget ya. Kamu cantik kok. Sejak kamu lahir kamu sudah cantik. Kamu percaya atau tidak? Kamu cantik. Ya, kenapa semua adalah ciptaan Tuhan? Tapi ingatlah firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan jauh kalau kita selalu dikendalikan oleh dosa, diperhamba oleh dosa. Tapi kita akan dekat kalau kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Tentu kalian punya cita-cita, kalian punya harapan, dan orang tua kalian pun menaruh harapan besar kepada kalian. Jangan sia-siakan jadilah orang tua. Tiap malam namamu disebut dalam doa. Tiap hari engkau disebut dalam doa tiada henti. Maka tunjukkan bahwa kau bisa membahagiakan mereka. Tidak dengan uang, tetapi dengan sikap. Berilah aku. Jika engkau dipanggil sekali, datanglah dan tanyakan apa. Jangan kamu dipanggil dari kamar dan kamu menjawab apa? Apa jawabannya? Tuntar Pak. Kalian coba. Apaan sih? Sibuk banget, nah itu jawaban. Sakit. Kepo terus. Kenapa rupanya kalau foto kalian di-upload gitu, di-upload di status mamanya, di-upload di status IG mamanya. Saya juga punya anak di usia kalian, terus saya minta foto. Boleh foto ya? Boleh. Saya memang gak bilang untuk di-upload di IG. Dan ketika dia lihat, dia langsung cek, mama itu privasi, tolong dihapus. Saya kaget, ini anak siapa sih sebenarnya? Masa kepada anak sendiri pakai privasi?
itu doang berlalu. Maka sekali lagi kita yang telah jauh dari Allah karena dosa dan kesalahan kita, kedatangan Kristus melalui kelahirannya ke dunia ini mendekatkan kita. Dekatkan diri melalui ibadah. Siapa yang rajin berdoa? Rajin berdoa? Pernah berdoa nak? Pernah. Saat kapan? Saat makan, saat mau tidur. 3 kali makan sehari? 3 kali makan sehari, 3 kali berdoa, persis seperti makan obat. Kata dokter makan 3 kali sehari, makan obatnya. Gak apa-apa daripada gak berdoa. Berdoa kan? Berdoa di rumah gak apa-apa. Sekali atau 2 kali. Ini senyum-senyum terus. Yang paling cantiknya kalian di sini, gak mungkin laki-laki cantik. Kalian yang paling cantik. Berdoa berapa kali sehari? Oh, boleh tahu yang tempat itu saat kapan? Tidur. Oke lah. Baiklah, tidak apa-apa daripada tidak sama sekali. Ingatlah adik-adik SMP Negeri 222. Cita-citamu masih sangat panjang. Di Indonesia kita ini orang pintar itu sudah tidak sedikit, banyak banget. Tapi orang yang takut akan Tuhan itu sedikit banget. Maka sekali lagi miliki iman yang kuat. Engkau sedang berada di dunia yang tidak baik-baik saja. Maka perhatikan dengan siapa engkau bergaul, perhatikan dengan siapa engkau berteman. Jangan pernah karena berteman di media sosial gak kenal lalu ingin bertemu. Saya minta itu sebagai pendeta, tolong jangan. Jangan mencari-cari teman lewat media sosial. Ini temanmu banyak. Tak usah, belum saatnya mencari-cari teman di media sosial. Lalu bertemu belum pernah kenal, bertemu diajak kenalan di luar. Saya katakan kepada kalian, jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Boleh berkenalan. Saya juga pernah SMP. Saya juga pernah dikatakan laki-laki cantik kamu, pernah. Tapi jangan langsung melambung tinggi. Apa yang gak dibilang laki-laki? Dengan perempuan berpakaianlah yang sopan, jagalah dirimu baik-baik, jagalah pergaulanmu baik-baik juga, supaya kita betul-betul menunjukkan kita anak-anak yang takut akan Tuhan. Saya yakin dan percaya kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 laki-laki ini belum ada yang tidak ada yang merokok. Sudah ada yang merokok? Pokoknya di usiamu sekarang belum coba-coba. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Karena sekali mencoba memang susah, 2 kali, 3 kali kau akan rusak. Dan untuk mendapatkan rokok itu kau akan berbohong. Gak baik. Tak rusak. Selain merusak hati orang tuamu, juga merusak kesehatanmu. Ketergantungan dengan rokok dimulai dari rokok, baru kena narkoba dan lain semuanya. Maka jagalah dirimu. Tubuhmu adalah ibadah dari Allah. Sekali lagi perayaan Natal kita ini mengingatkan kita Kristus yang telah datang kepada kita, Kristus yang sudah menjadi manusia sama dengan kita. Sebagai pelajar, belajarlah dengan takut akan Tuhan. Dan orang tua diberi kiranya kesabaran. Zaman kita sekarang memang zaman yang tidak nyaman. Sebagai orang tua sering kita memang berpikir keras seperti apa memberi jawab kepada anak-anak ini. Bagaimana mengasuh, mendidik, memiliki uang tidak cukup. Tapi memiliki kesabaran memang luar biasa. Luar biasa di usia sekarang mendidik anak-anak kita ini. Bukan tidak bersyukur, sangat bersyukur. Tetapi kiranya anak-anak kita ini juga diberi hati yang takut akan Tuhan. Dan setiap orang tua diberi cinta yang luas, kasih yang luas, kesabaran yang besar kepada anak-anak kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk